kesehatan. Nah, biasanya saya ngasih kuis dulu yang namanya sehat, apa itu arti sehat ya, tapi kali ini karena lewat daring kayaknya susah saya memberikan kuis itu, jadi saya langsung aja apa itu arti sehat ya. Nah, jadi promosi kesehatan tentunya kita tahu dulu ya apa itu arti sehat. Mungkin dulu sudah diberikan oleh apa ya, Pak sosiologi apa ya mungkin ya, tetapi kita mengulang sebentar. Jadi ada beberapa definisi mengenai sehat ini. Yang pertama mengenai model dari medis ya, oleh Stokes itu tahun 82 yang mengatakan bahwa kesehatan adalah tidak adanya penyakit ya, dan di situ adanya fungsi yang sangat baik, sangat high levels of function gitu. Jadi di sini bahwa tidak ada penyakit dan semuanya tubuh ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian WHO ini yang kita pakai sampai sekarang ya, merupakan model yang holistik ini ya. Ini mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sejahtera ya, kesejahteraan atau sejahtera fisik, sosial, mental ini ya. Bukan hanya ini ya, fisik, mental dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Nah, ini merupakan model yang holistik ya. Pada waktu itu tentu banyak yang pro kontra itu, karena kalau kayak gini sejahtera semuanya apa bisa dicapai, ya namanya cita-cita, jadi memang harus yang setinggi-tingginya. Jadi ini juga kita pakai sampai sekarang, ini model dari WHO ini yang tahun 48. Tapi kemudian ada juga ini ya yang model tahun 84 ini. Ini kesehatan adalah sumber daya ya, untuk kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup ya. Jadi bukan tujuan hidup. Ini adalah merupakan konsep yang positif, menekankan sumber daya sosial dan pribadi serta kapasitas fisik. Nah, di sini bahwa kita itu untuk sehat itu bukan merupakan tujuan, tetapi menjadi sarana. Jadi bukan kita berbuat satu tujuan. Kalau tujuan berarti sekarang tidak sehat gitu ya, atau masa sakit. Tapi ini kita itu harus sehat terus. Jadi merupakan sarana, ini yang dikatakan oleh WHO ini ya tahun 84 itu. Kemudian model lain lagi ya, sosial lingkungan, ini baru, lumayan baru nih ya. Kesehatan merupakan produk sosial, ekonomi, dan faktor penentu lingkungan yang bisa memberikan insentif dan hambatan bagi kesehatan individu dan komunitas. Karena kita tahu bahwa lingkungan ini sekarang sudah begitu drastis ya, berubah. Makanya di sini yang bisa memberikan insentif, bisa memberikan hambatan, tapi bisa memberikan insentif. Jadi kalau lingkungan kita ini baik, tentu kita juga akan mudah untuk tadi ya mempunyai sarana yang sehat. Tetapi kalau kita merusak dari lingkungan ini, tentu kita akan juga cepat menjadi tidak sehat ini. Ya. Kemudian ini ada satu penelitian ya dulu S3 ini ya. Ini orang bertanya tentang sehat. Nah, ini orang penduduk asli Kalidara ini mengatakan sehat itu kalau bisa, kalau saya bisa makan, minum, tidur dengan enak, buang air dengan mudah, dan tidak mengganggu orang lain. Nah, ini ada yang mengatakan begitu. Jadi saya merasa sehat kalau saya
bisa dengan diri saya makan, minum, tidur dan sebagainya dengan enak itu tadi. Lalu Rene de Bois ini membuat ini definisinya, kesehatan pada dasarnya adalah ukuran kemampuan setiap orang untuk melakukan dan menjadi apa yang dia inginkan. Nah, dari sini lalu ini dari apa itu arti sehat. Kalau kita mengatakan itu arti sehat, jadi kalau masyarakat umum itu ada yang mengatakan asal saya tidak kuat, asal saya tidak sakit, saya kuat, saya kebal. Nah, ini ada yang mengatakan begitu, ya. Lalu kalau ibu-ibu muda selama dia dapat mengatasi masalah dan mempunyai sikap gairah dan antusias, dia akan mengatakan bahwa perasaannya saya sehat gitu ya. Lain lagi dengan yang lanjut usia. Ya, sebetulnya usia itu sudah punya penyakit tertentu ya, penyakit degeneratif tertentu, tetapi dia merasa bahwa tidak ada gangguan dari penyakit itu ya. Mungkin biasanya dia ada sakit rematik ya, orang tua biasanya rematik. Tapi saat itu dia merasa enak gitu, saya sehat kok, merasa bugar untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, saya sehat kok, padahal sebetulnya dia tuh punya penyakit tadi gitu ya. Atau mungkin bahkan dia sudah diabetes, dia punya hipertensi, ya, tapi saat itu dia merasa sehat, padahal penyakitnya itu ada terus gitu ya. Tapi sudah menjadi apa ya, menjadi teman, sehingga dia merasa ya kan kalau bisa itu penyakit itu nggak usah dipikir, tapi jadi teman, jadi bisa kapan harus berhenti untuk mengerjakan sesuatu dan sebagainya ya. Jadi dia merasa bahwa dia sehat. Kemudian wanita kelas menengah ini ya biasanya itu sering emosi gitu ya, karena mungkin pikirannya itu banyak yang harus diselesaikan ya. Jadi wah, nanti saya harus bayar kontrakan rumah, di mana kontrakan rumah itu sudah habis, atau mungkin harus bayar ya yang pekerjaan yang atau harus menyelesaikan sesuatu yang sulit gitu ya. Kemudian dia pada waktu itu merasa kok semuanya bisa teratasi gitu ya. Jadi sehingga mereka itu karena banyak masalah sehingga menjadi emosi ya, sering kena kesenggol sedikit aja sudah gitu ya. Jadi ini pas merasa semua teratasi, dia merasa sehat gitu ya. Juga wanita pekerja, di mana misalkan kalau saya pergi atau Anda ya pergi ke pasar Beringharjo itu, di situ ada simbok-simbok yang menjadi buruh gendong gitu ya. Nah, selama dia buruh gendong itu, kalau kita belanjaannya banyak, nanti dia akan menawarkan diri untuk membawakan itu ke tenggok di belakangnya ya, atau mungkin nggak pakai tenggok ya, pokoknya pakai selendang digendong gimana ya, makanya istilahnya buruh gendong itu. Dia merasa saat itu bisa mengerjakan tugasnya, padahal dia sudah pakai salon pas atau apa, tapi nggak apa-apa kok, saya bisa sehat ya. Lalu kita teruskan apa sih sebetulnya ya gagasan orang tentang sehat itu adalah bervariasi. Jadi kalau saya memberikan kepada Anda kuis, menurut Anda sehat itu apa? Saya berikan 1 sampai 17 macam gitu ya. Nanti dari 100, mungkin Anda itu berapa? 150 mahasiswa ya ini ya. Dari 150 itu tidak akan sama semuanya milih dalam satu poin. Itu semuanya masih ada yang memilih. Nah, di situ gagasan tadi. Nah, oh enggak ada. Oke, gagasan itu bervariasi tergantung dari pengalaman seseorang atau yang menjadi
sering, jadi dari pengalaman, kemudian dari pengetahuan dia, jadi yang sering ketahui. Nah, ini akan jadi apa yang dia sehat tadi patri di pikiran itu adalah seperti ini. Jadi tergantung dari mereka. Kalau orang yang berpengetahuan lebih tahu bahwa tidak sehat, misalkan ya, kalau yang dokter tahu bahwa ini si ibu ini punya penyakit sesuatu, tapi si ibu sendiri merasa nggak apa, padahal dia di dalam merasa sehat aja, padahal di dalam periksa hasil lab laboratorium, hasil labnya bahwa dia itu punya penyakit yang sebetulnya sangat gawat, tapi karena dia tidak tahu ya dia kalem aja gitu ya, jadi tidak merasa sehat. Jadi tergantung dari gagasan mereka sendiri, pengetahuan mereka sendiri, pengetahuan tentunya dari pendidikan mereka. Itu mengenai variasi sehat tadi. Nah, lalu sehat itu ada apa saja klasifikasinya? Di sini sehat ada beberapa klasifikasi ya yang dikatakan sehat jasmani. Nah, sehat jasmani ini merupakan klasifikasi yang sering kita rasakan ya, dan merupakan dimensi sehat yang paling nyata, mengutamakan fungsi mekanistik tubuh. Kemudian sehat mental merupakan kemampuan berpikir dengan jernih dan koheren. Kemudian emosional, ya, sehat emosional merupakan kemampuan untuk mengekspresikan emosi seperti takut, cemas, ya, tapi juga senang, nikmat, duka, dan marah. Nah, ini makanya kadang-kadang ada orang yang bisa mengendalikan dengan baik. Ya, bagaimana kalau dia kena sesuatu, emosinya itu bisa dikendalikan, artinya tidak langsung udah marah gitu, ya, walaupun dia sebetulnya marah sekali, ini ya. Nah, jadi kesehatan emosional ini juga merupakan afektif ya. Berarti penanganan stres, bagaimana menangani stres itu, ketegangan jiwa, depresi, dan kecemasan. Nah, ini makanya bagaimana bisa mengatasi ini kalau pegawai itu ya, tes pegawai itu tidak hanya IQ saja, tetapi juga EQ ini ya, emosional ini yang juga yang dites emosinya bagaimana, apalagi kalau melayani orang banyak itu ya, bagaimana punya emosi yang baik. Kemudian sehat sosial, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Jadi ada orang yang dengan orang lain itu cuek, ada yang selalu menjaga hubungan, ya. Jadi walaupun tidak hanya kalau pas perlu aja dia baik sama orang, tapi juga selalu baik. Nah, ini yang diharapkan itu ya, sehat sosial seperti itu. Kemudian spiritual berkaitan dengan kepercayaan dan praktek keagamaan. Jadi di sini berusaha dengan perbuatan baik secara personal. Jadi norma tingkah laku dan cara mencapai kedamaian hati serta merasa damai dalam kesendirian. Jadi ada yang merasa bahwa dia itu kalau sudah bisa sendiri berhubungan dengan Tuhan ini mempunyai kesempatan untuk itu, dia merasa ya sehat gitu ya. Sehat sosial tidak lepas dari dinamika masyarakat seperti kebutuhan sehari-hari ya, adanya konflik-konflik sosial dan lain-lain. Nah, ini juga mestinya kalau kita berada di dalam masyarakat yang sehat, kita juga bisa menjadi sehat. Kalau dalam masyarakat yang sakit ya bisa lama-lama menjadi ketularan kena sakit. Ini tadi adalah mengenai klasifikasi sehat.